Keril apa ya gitu. Ini udah merinding nih. Keril. Perasaan Keril di depan. Senggol lagi. Duk. Duk. Sampai ke pengasinan, suara ceweknya rame lagi tuh. Wah belum nih. Di pengasinan nih cewek-cewek kan. Wah, kutuk kejar. Begitu sampai pengasinan. Plus. Itu hari pertama puasa, aku saya ingat banget. Kita celinguk, tenda kagak ada. Bro, sambil nunggu Mas Mandra, ini cerita apa bro ntar kira-kira? Apa ya Pak? Ciremai kali Pak ya? Serem ya? Seru tuh cerita ya? Wah mantep Pak. Banyak Lengkap lah. seremnya? Seremnya komplit, lucunya ada lah Pak. Iya, karena naiknya sama si Panjul biasa. Berapa orang? Bertiga loh? Bertiga. Oh bertiga. Tahun berapa itu? 97 juga Pak. Oke. 97. Kita mulai saja, ya Bro Arya, dengan Gunung apa? Ciremai. Tahun 97. 97. Tapi sebelum dimulai, hibur dulu Mas Mandra. Oh ada hiburannya juga? Ada pemirsa biar genjreng-genjreng dulu, biar semangat. Soalnya mau masuk yang serem-serem kan. Biar semangat dulu, genjreng. Lagu apa Mas Mandra? Genjreng-genjreng. Malam-malam korokan seret, minumnya jahe aren. Ada Mandra, Om Oki dan Mas Arya Sena, yang pastinya tambah keren. Itu aja, cukup satu gelas diseduh air panas langsung kita minum. Oke Om Oki, Mas Arya Sena, lanjutkan ceritanya. Keren nih Jaya Ren. Oke, sahabat 7 Rupa Channel, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Kali ini saya Oki dan Mas Mandra serta Bro Arya Sena jumpa lagi di video kali ini dengan cerita Bro Arya Sena yang pasti sangat serem, sangat mistis, juga ada ketawanya. Jangan lupa kopi, teh, tambah jahe aren, kue-kue kecil, tonton video ini sampai ketiduran. Oke Bro Arya, silakan. Gunung Ciremai tahun 97. Pemirsa sudah nggak sabar. Monggo, Mas Arya. Assalamualaikum sobat-sobat TRC 7 Rupa Channel. Jumpa lagi dengan gue Arya Sena. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini masih bersama Pak Oki dan Mas Mandra. Gue lagi-lagi diberikan Allah kesempatan, kesehatan, juga hal-hal lain ya yang sifatnya tuh husnuzon. Pada kesempatan kali ini gue coba menceritakan pengalaman gue di Gunung Ciremai pada tahun 97 bersama dua orang sahabat gue, yaitu Panjul dan Dikdoy. Jadi pendakian itu terjadi setelah turun dari Merapi, Oke, Mas Mandra. Oh, langsung. Ini maraton. Kan maraton ya, seperti kemarin lah. Saya dulu terbiasa melakukan pendakian maraton, Mas Mandra. Jadi pada waktu itu sebelum naik ke Merapi sebenarnya saya udah janji nih ya masih Panjul untuk naik Ciremai. Tetapi karena zaman dulu tuh sifatnya cetak dan kebetulan celetukan ke Merapi itu lebih banyak, akhirnya kita berangkat ke Merapi. Saya ingat tuh di Jogja itu berapa kali lah, waktu itu kan belum ada HP pokoknya, masih pakai nomor telepon bapak kos lah ya, nomor telepon rumah. Itu berapa kali tuh Panjul nelpon ke bapak kosnya teman saya bahwa kapan saya pulang, pokoknya kalau pulang langsung anterin ke Ciremai gitu. Dalam hati ya, buseng, ini bocah ya. Gue juga belum sampai Jakarta udah ngamuk-ngamuk aja gitu kan. Udah minta dianterin ke Ciremai. Udah singkat kata, pulanglah ke Jakarta. Gitu, sampai Jakarta paling baru istirahat sehari Mas Mandra. Oke, itu si Panjul udah datang lah. Dia nagih janji.
Mana bang, gue nggak mau tahu, pokoknya anterin gue ke Ciremai gitu kan. Ini bocah udah maksa-maksa, duit kagak gitu kan. Ya tapi ya itulah zaman dulu ya, seru ya. Akhirnya kan nggak enak saya bilang ya udah dulu, oke naik, saya bilang kayak gitu. Tapi jangan berdua lah, coba kita cari satu lagi gitu, siapa tahu anak Depok pada mau ikut nih gitu mas. Dah, akhirnya kita pakai motor bututnya dia tuh. Honda apa sih namanya tuh, Honda Grand apa Honda apa gitu, atau lebih tua dari Honda Grand deh, lupa saya mereknya. Legenda. Legenda, pakai legendanya dia tuh. Kita ke Depok Lama ya ketemu lagi tuh, masih Babe, masih Gayboy yang daki Merapi kemarin, ketemu juga sama Dikdoy dan lain-lain tuh. Pas lagi ngobrol-ngobrol, si Dikdoy ini dia kebetulan lagi under pressure lah sama kuliahnya, sehingga apa sih bisa dikatakan rada-rada agak stres dia karena pressure di kampusnya tuh agak tinggi dari senior-seniornya. Depresi dong. Nah, depresi lah karena situasinya kayak gitu. Dia mau tuh ikut. Udah gue stres di kampus gitu kan. Gila senior gue kusut-kusut banget katanya. Udah gitu dia ngambil teknik, mama agak sulit kan. Udah situasinya pas, jadilah tambahan satu orang, si Dikdoy ini. Udah ngobrol-ngobrol, udah besok berangkat deh. Kira-kira kayak gitu mas. Oke. Udah packing si Dikdoy. Selesai dia packing, deh, gue balik dulu. Misalnya gue malam ini kurang lebih percakapannya seperti ini ya, kurang lebih mas Mandra. Oke. Kalau untuk pas bangetnya saya agak lupa, tapi ini kira-kira percakapannya seperti ini, deh. Yaudah, lu packing dulu nih malam, gue bantuin. Kelar packing, gue balik packing di rumah. Nah seandainya nggak keburu, lu besok nyusul aja ke UP dah, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ya udah, selesai itu saya pulang sama si Panjul pulang ke rumahnya karena waktu itu udah larut malam. Packingnya pagi-pagi lah kita tuh kalau nggak salah, pagi-pagi selesai packing. Setelah kumpul tuh packing, nggak lama si Dikdoy ternyata nyusul, dia nelpon lewat telepon rumah kalau nggak salah juga ngomongnya, udah gua ke UP aja deh daripada lu bolak-balik gitu. Udah deh, ntar aja lu jalannya, pas gua mau berangkat ke stasiun lu gua telepon, jadi lu nggak usah ke rumah gua. Kurang lebih percakapan kita kayak gitu. Udah, setelah udah packingan rapi, saya pamit sama almarhum nenek saya seperti biasa mas. Dari rumah kita ke stasiun UP. Di stasiun UP ini sebelum berangkat saya telepon dulu sedikit, deh gue OTW nih, taruh kata bahasa kayak gitu ya. Udah lu berangkat deh lu, gue tunggu di UP gitu. Oke deh, kira-kira kayak gitu. Jalan kita kutuk sampai stasiun UP, beli tiket, masuk. Itu kalau nggak salah sampai 2 kereta nunggu, baru keretanya sedikit tuh dia udah ngelambe-lambe dari gerbong tuh. Dulu kan pintu kereta ada yang kebuka, ada yang ketutup gitu. Yang jelas kurang nyaman lah kereta pada saat itu. Gitu kita ngeliat kehadiran dia, udah kita langsung naik ke kereta tersebut. Dari UP lanjut ke stasiun Cikini. Dari Cikini kita turun, naik P17 ke stasiun Senen. Itu udah agak siang, mungkin lepas badal Johor kali ya. Kita berangkat dari rumah, jadi begitu masuk stasiun Senen itu sekitar jam 2 atau setengah 3. Kebetulan kita menggunakan KA Tegal Arum. Ya kurang lebih KA Tegal Arum tuh masih seperti KRD Sukabumi lah pada waktu itu. Masih nggak nyaman banget pokoknya. Ayam naik, bebek naik, entok naik, kambing naik. Wah, pokoknya seru nih kereta ya. Nggak bakal ketemu lagi nih di zaman sekarang nih. Kereta sayur. Pokoknya kereta sejuta umat ini ya. Saat itu kalau nggak salah tiketnya Rp5.000 mungkin. Jakarta Tegal, tapi nanti kan kita turunnya di stasiun Kejaksaan. Kalau nggak Perunjakan di Cirebon, Mas Mandra. Dah beli tiket. Di kereta itu kurang lebih ya kita 3-4 jam lah. Karena seingat saya ya setelah menikmati perjalanan di Naga Besi ini, undang-undang ya dengan berbagai macam inilah ya, situasi ya, kita ketemu pengamen, pemalak, cewek segala macam lah. Banyak itu. Sampailah kita ke stasiun Perunjakan itu sekitar 6:30 Mas Mandra. Oke. Itu kalau nggak salah habis hujan, kalau nggak, yang saya ingat tuh dia agak-agak basah posisinya. Begitu kita turun di stasiun Perunjakan, jalan kaki keluar, di luar itu kita langsung dihadang sama tukang beca. Oke Mas Mandra. Wah langsung tuh ngomongnya gua agak bingung ya, ngomong Cirebon ya, dibilang ngomong Jawa kagak, ngomong Sunda kagak. Udah gitu nadanya cepet.
Ya, gua kalau bahasa ngapak aja masih bisa ngikutin. Kalau ini bingung saya Mas Mandra bahasanya di Cirebon ini. Agak beda dia bahasanya gitu. Mama gitu lah. Pokoknya mohon maaf ya teman-teman dari Cirebon ya. Agak bingung saya. Intinya dia nawarin beca dari stasiun sampai ke Harjamukti apa kalau nggak salah nama terminalnya waktu itu saya lupa. Dia nawarin satu beca itu 5.000 apa 10.000 gitu, lupa ingat ya. Mohon maaf nih, ini waktunya udah cukup lama. Jadi inget-ingetan itu intinya adalah kita bilang masa Jakarta Cirebon aja goceng kereta, masa beca dari sini ke sono lebih dari tiket kereta gitu kan. Kalau kata kita protes gitulah. Akhirnya tukang becanya, yo mas, sudah dua beca, sampai kan bertiga. Nanti yang satu bawa ini satu di sini sama carrier-nya 2, nah sampean di sini berdua nanti sama carrier 1. Udah 10.000 dua deh gitu kan. Akhirnya kita ya udahlah, dia kan pas bawa carrier gitu, dalam hati useng sama aja dari Jakarta ke Cirebon. Beca ke Harjamukti. Ya udah. Begitu udah deal, carrier udah naik, kita udah naik, ternyata minta 15.000 kalau nggak salah nih. Intinya dia minta di luar harga kesepakatan lah. Kesel kan, kita turun lagi ke bawah, turunin barang, rada sewot lah kita. Nggak jadi, wah udah jalan kaki aja sih, ya sepik jalan kaki, soto gitu. Cabut ya, nggak jadi, yang bener bang, gitu kan, mau bang enggak gitu kan. Akhirnya si tukang becanya iya jadi 10.000 deh. Teman saya namanya Dikdo kesel, namanya lagi depresi ya, diambil kerel, dibanding tuh ke beca, bang yang bener loh tuh beca menungging mau gitu. Itu beca menungging, bang yang bener, itu harga segitu jangan naik lagi. Ini gue udah naikin kerel, awas nih kalau sampai nggak jadi gitu. Itu becanya udah nungging terus jatuh lagi ke bawah, tukang becanya pucat tuh. Akhirnya kata tukang beca ya udah jadi gitu kan. Udah jadi itu kita dalam hati, iya dia lagi stres, lagi kesel sama kampus gitu. Jalan tuh, saya ingat dulu sepanjang perjalanan dari Cirebon stasiun Perunjakan itu sampai ke terminal, sepanjang jalan itu benderanya merah. Waktu itu masih ada 3 partai, saya nggak bisa sebut, pokoknya sepanjang jalan itu benderanya merah. Kampanye berarti ya? Lagi masa-masa kampanye atau apalah, saya inget tuh pokoknya deket-deket kampanye kali lah, lupa ingat saya. Yang saya ingat full itu benderanya merah. Saya lihat buset, ini daerahnya dia nih gitu kan. Udah jalan tuh, udah naik beca, sampailah kita ke terminal Harjamukti, bayar, dah tukang becanya ngomong apa tahu nggak jelas lah. Kita carilah tuh mobil yang jurusan ke Kuningan, nanti kita akan turun di daerah Linggarjati. Dulu kita turunnya di daerah ini apa namanya tuh, gue lupa namanya. Pokoknya kita nanti turun yang mengarah ke Linggarjati lah ya. Naik dah, dapet tuh mobil 3/4. Gitu duduk di depan, saya kan di depan berdua, antara Panji sama saya atau saya sama Dikdoy. Yang jelas satu orang itu di belakang. Gitu kita duduk nggak lama hujan turun tuh Pak Mas Mandra. Terus banget. Karena emang capek perjalanan dari Jakarta, saya tidur. Sadar-sadar mobil udah jalan. Kita bangun-bangun tuh mobil jalan, hujan terus banget, kabutnya juga tebel, jalanan sepi. Itu nggak tahu lah berapa jam tuh, mungkin kurang lebih 1 jam lah Mas Mandra ya. Akhirnya saya sampai di daerah apa sih namanya nih? Kok jadi lupa nama daerahnya. Daerah Linggarjati, apa sih namanya tuh, di bawah yang ada pemandian air panas. Sampailah kita ke situ tuh Mas Mandra, deket Gapura. Itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 malam. Mana habis hujan Mas Mandra, sepi. Nah saat itu kita belum ada yang pernah naik Gunung Ciremai, Cilimus kalau nggak salah namanya ya, Cilimus. Jadi kita turun di Cilimus tuh, di depan Gapura tuh. Dulu Gapura, sekitaran Gapura tuh di Cilimus itu masih sawah-sawah aja kiri kanannya, depannya sawah, kiri kanan Gapura juga masih sawah, jalan aspal tapi bagus. Udah di situ malam-malam celingak-celingak, wah ketemu orang, mana belum ada yang pernah kan, cuman patokannya ini Cilimus. Ya udah saya bilang sama anak-anak, ya udahlah jalan aja, siapa tahu ntar di jalan kita ketemu orang gitu kan, ntar kita bisa nanya. Udah jalan tuh Mas Mandra ke dalam, kutak-kutuk, adalah jalan sekitar setengah jam, kagak ketemu manusia. Iya, enggak ketemu manusia sama sekali tuh.
Sampai kita ke pertigaan, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan. Ini kan apa ya namanya, kita dilema ya, karena kan belum ada yang pernah. Akhirnya tebak-tebakan nih, udahlah kita ambil kanan aja. Ntar kalau ke kiri gimana gitu? Ya udah, ntar kalau kita ketemu orang ya balik lagi. Sebenarnya pada waktu itu bingung, cuman akhirnya anak-anak ngikutin saya tuh Mas Mandra, kita belok ke kanan kan. Benar, kita belok ke kanan, itu agak datar, terus naik jalanannya. Saya ingat waktu itu masih kebun-kebun ya. Kalau sekarang udah banyak rumah kayaknya deh. Itu kebun-kebun doang, ada beberapa rumah lah, 1-2 naik. Terus datar, kita ketemu pertigaan lagi Mas Mandra. Satu ke kanan, satu naik ke atas. Karena logika kita main, pasti ke kiri lah. Pasti dia naik ke atas, kalau turun ntar ke jalan raya lagi nih kan gitu. Udah kita ambil yang ke kiri. Saya ingat di situ banyak pohon kihiyang. Pohon beringin, kihiyang itu tinggi pohonnya tuh. Naik jalan tuh, naik ke atas terus belok ke kanan, naik. Nah, kira-kira 100 meter dari pertigaan tadi kita ketemu lagi, ada gang. Nah, di sini ada tulisan tuh Museum Linggarjati. Wah, bener. Karena emang itu kan udah kita ambil ke kiri tuh. Naik kira-kira 100 meter sebelah kiri kita kelihatan Museum Linggarjati. Waktu itu sudah cukup bagus terawat. Cuman ya namanya bangunan bersejarah, kayaknya bangunan tua ya. Ya gitulah, kelihatannya gak enak kalau malam lah. Kita lewatin terus jalan kira-kira setengah jam jalan. Kita ketemu pertigaan. Nah, di sebelah kanan itu ada warung. Cuman posisinya lagi tutup Mas Mandra. Karena kita capek dan kita butuh gali literasi dari warga, akhirnya kita putusin duduk di depan warung itu. Nah, pas kita duduk, waduh, mantap. Wih, ini jahe aren tau gak? Kopi. Oh, ini kopi. Kopinya Mas Mandra mana? Itu ya. Oh. Kopi satu. Pas kita lagi duduk-duduk, nggak tahu di dalam kedengeran suara orang ngobrol. Satu orang tua, yang 2 atau 3 orang lah, kayaknya orang Jakarta lah kayaknya, ngobrol-ngobrol. Terus kita batuk-batuk lah atau apa, ngobrol-ngobrol juga, akhirnya bersambut tuh. Dibuka tuh pintu warungnya. Nggak taunya ternyata itu base camp Mas Mandra. Oke. Nah, base camp pendaki pada waktu itu ya, rumahnya almarhum Pak Mamat. Jadi pada waktu itu di saat Gunung Ciremai masih belum berstatus taman nasional, seluruh pendaki Gunung Ciremai yang menggunakan jalur Linggarjati Cibunar itu mesti harus izinnya di rumah Pak Mamat. Bisa dikatakan beliau ini kuncennya gitu. Pucuk dicinta, ulang pun tiba, alhamdulillah. Kita nggak usah cari-cari lagi, langsung masuk dah tuh ke dalam, gabung ngobrol. Ya karena memang kita capek abis jalan kaki, saya lupa obrolannya apa, yang jelas kita istirahat lah, tidur nyenyak. Itu kalau nggak salah anak Depok apa anak mana gitu, yang jelas emang anak Jakarta Mas Mandra. Oke, saya agak lupa. Ngobrol-ngobrol, ya intinya waktu awal-awal ngobrol itu saya dapat cerita ini nih, Jansen dan Sri. Ya, jadi di Ciremai ini zaman ketika itu ya, kearifan lokal tuh masih dijaga banget Mas Mandra. Oke. Jadi cerita-cerita soal gunung itu masih dijaga dengan baik, tidak seperti sekarang lah ya. Lebih banyak diumpetin karena apa? Takutnya mungkin sekarang tuh ngerinya pendaki pada takut naik ya. Padahal sih sebenarnya nggak masalah ya. Soalnya cerita setan itu bagus sih sebenarnya. Buat apa sih? Buat kita bisa jaga diri lah ya, bukan buat takut-takutin sebenarnya. Intinya tuh untuk kearifan lokal. Jadi waktu itu kita diceritakan tentang kisah Jansen dan Sri. Jadi Jansen dan Sri ini menurut cerita Pak almarhum Pak Mamat adalah 2 anak SMA. Kalau nggak salah SMA Tenar lah di Jakarta, saya nggak bisa sebut namanya. Mereka ini katanya nggak takut setan gitu Pak. Oke. Intinya nantang lah. Ini cerita ya, ini cerita dari almarhum Pak Mamat. Tolong digaris merah. Ini cerita yang saya dengar gitu ya. Bukan saya ngarang-ngarang, tapi saya inget gitu. Jadi ketika dinasihatin sama warga, tetap mereka, pokoknya ntar di Ciremai saya mau ketemu sama setan. Saya mau lihat setan tuh kayak gimana. Nah, akhirnya karena mereka nggak bisa dilarang, mendakilah tuh. Di dalam pendakian, Jansen dan Sri terpisah. Jansen mengikuti selendang, sedangkan Sri mengikuti kupu-kupu. Selendangnya emas dari sutra dengan emas, kupu-kupu pun sayapnya emas. Terpisahlah mereka nih. Jansen ngikutin itu, sementara Sri ngikutin kupu-kupu. Akhirnya mereka hilang di Gunung Ciremai selama 1 minggu kalau nggak salah.
Nah, akhirnya dilakukan pencarian, terus dengan beberapa kearifan lokal, Mas Mandra, oke, dengan ritual-ritual tertentu yang dulu memang suka dilakukan ya, nggak kayak sekarang. Wong Jowo sudah hilang Jowone, Wong Sundo sudah hilang Sundone gitu kan. Yang penting jangan sampai orang Indonesia kehilangan Indonesianya, itu jangan sampai tuh. Intinya gini, pada saat itu ritual-ritual kayak gitu memang masih lumrah gitu ya. Jadi diadakan ritual, ketemulah airnya. Yansen itu di mata air, lagi terlungkup, megangin selendang. Sedangkan si Sri itu di sungai, sungai kecil, semacam saluran air, sama terlungkup juga sambil megangin kupu-kupu. Akhirnya mereka diselamatkan warga, dibawa turun. Nah, intinya almarhum Pak Mamat ini bercerita, saat itu belum almarhum ya, bahwa dimanapun tempat kita nggak boleh sombong gitu. Soalnya setiap gunung itu punya karakteristik tersendiri, punya ciri khas tersendiri, juga punya kegoiban tersendiri. Yang paling penting adalah, saya ingat pada waktu itu selalu kita ditanamkan untuk apa ya, unggah-ungguh, untuk menjaga toto kromo kita, baik terhadap warga lokal, terhadap alam, maupun makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain ya. Jadi bukan kita ditakut-takutin sebenarnya, ini ya yang kesalah pengertian dari teman-teman pencinta alam. Jadi kalau ada orang cerita setan, hantu, apalagi itu warga lokal, itu sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menjaga kearifan lokal ya, bahwa di sini ada nilai-nilai yang tolong dong dihargain, tolong dong dijaga gitu kan, karena itu berhubungan dengan kelestarian alam sebenarnya ya, untuk menimbulkan efek jera ataupun efek takut lah dari pendaki itu. Sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin secara psikis, tidak, hanya untuk membatasi gerak pendaki supaya lebih bermartabat dalam melakukan pendakiannya. Sebenarnya baik ya, cuman kadang-kadang sekarang ini sayang lah, ada pihak-pihak individu tertentu ya, dia mencontohkan sepertinya menghargai hal-hal kearifan lokal itu nggak penting. Sebenarnya itu kurang tepat ya, dibilang salah juga enggak, ini kurang tepat ya. Sebenarnya kita ini tetap harus bersosialisasi dengan siapapun ya, dengan makhluk Allah manapun. Nah, waktu itu kita dengar cerita Yansen dan Sri, bukannya takut Poki. Nggak ada ceritanya takut, nggak ada ceritanya pendaki gunung denger cerita setan jadi nggak naik gunung. Ya nggak ada cerita, tapi kita ambil apa positifnya. Oh iya, berarti kita harus jaga sikap, nggak usah nantang-nantang, nggak usah petentang-petenteng, nggak usah di gunung, di kampung sendiri ya petentang-petenteng, orang bisa kesel gitu kan. Apalagi di gunung, soalnya kan ada makhluk Allah yang lain. Intinya kita ambil waktu itu pesan moralnya, kita nggak takut tuh. Ya udah Pak, terima kasih atas informasinya Pak Mamat gitu kan. Udah tuh kita ngisi tuh, dulu cuma ngisi di buku tulis nama gitu kan, saya Arya Sena, terus Ivan Besari sama Diki Prastiawan gitu kan. Nah itu manjul sama si Dikdoy, dan isi, cek lagi logistik Pak Oki. Kita sempat tanya, Pak Mamat di atas masih ada rombongan pendaki nggak? Ini kan menjelang puasa katanya, besok kalau nggak salah puasa tuh. Kayaknya masih ada satu rombongan di atas, anak Depok, tapi posisi mereka kayaknya turun deh. Gitu. Ini kurang lebih percakapan seperti ini Pak Oki. Terus kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa Mamat, minta doanya aja, ya udah, penting hati-hati gitu. Salam-salaman kita jalan tuh, ninggalin Pak Mamat. Kan dia pertigaan tuh, naik kira-kira jarak 50 sampai 100 meter. Itu jalanannya datar, Mas Mandra, Pak Oki. Saya ingat sebelah kanan tuh ada kandang kerbau. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Terus lurus itu kebun-kebun aja, kebun cengkeh, kebun-kebun warga lah ya. Itu aspal jalannya udah. Kira-kira jarak 100 meter kita ketemu sawah lah. Terus sebelah kiri sawah, nanti ada pertigaan jalan tuh. Dia turun ke bawah, itu juga sawah-sawah. Sementara sebelah kiri nanti ada semacam rumah. Entah villa, entah apa gitu. Rumahnya agak bagus dia. Nah kita belok tuh di depan pagar villa. Kita belok ke kiri. Ngikutin pagar villa. Terus belok ke kanan, terus naik. Dulu itu jalurnya. Kalau sekarang kan itu udah nggak dipakai Mas Mandra. Oke. Sekarang dipakainya jalur yang ke kanan ini. Udah naik, lewatin villa. Sampai kita ke puncak Punggungan, itu agak jalanannya agak bukan datar ya, agak datar dia, kemiringannya landai lah bisa dikatakan, landai. Kita lewat kebun-kebun warga, terus ada turun, ada naik agak parah, sampailah kita ke mata air Cibunar. Oke Mas Mandra, di mata air Cibunar ini dulu 97 ya, di situ seperti sungai kecil Pak Oki. Ada 2 warung dari gedek bambu.
Di antara dua warung ini, di tengah-tengahnya tuh ada pohon beringin gede banget. Mas Mandra, Pak Oki, gede. Tapi di sini sejuk, enak banget daerahnya. Sejuk karena mungkin ya satu di pinggiran hutan, kedua ya ada pohon beringin gede. Ini adalah sumber air pertama dan terakhir yang dikenal umum oleh para pendaki yang melakukan aktivitasnya di Gunung Ciremai. Karena waktu itu kita tahunya itu aja mata airnya, ya udah. Botol-botol kosong yang kita bawa, yang ukuran 1 liter, yang ukuran 500 ml itu kita isi-isin. Mas Mandra, kita isi penuh semua, untuk masukin tas. Mulailah kita bergerak menuju ke pohon pinus. Jadi lepas dari mata air Cibunar ini, kita naik, kita belok ke kanan, langsung naik hutan pinus, Mas Mandra. Oke, naik hutan pinus. Terus nanti kira-kira 10 menit kita ada ketemu satu seperti gubuk dari kayu. Ya, gubuk itu waktu itu mungkin saya pikir itu adalah persinggahan petani lah, ya, atau orang yang berladang di situ waktu, walaupun nggak ada ladang gitu. Udah kita lewatin itu, nanti kita belok ke kiri, agak terbuka, kita bisa lihat ke bawah, kita belok ke kanan, kita belok ke kiri lagi, itu daerahnya landai, dia datar. Di sini namanya pos Leweng Datar. Nah, karena memang daerahnya datar, jadi kebun yang datar itu isinya pohon-pohon pinus, Mas Mandra, saya ingat banget. Selama siang di sini enak, santai lah. Saya pernah di sini sendirian turun, tapi horrible banget. Itu tapi nanti 10 tahun kemudian ya, pada tahun 2007, saya pernah jalan di sini malam-malam sendirian jam 1:30 dan itu mantap. Tapi next cerita. Itu santai tuh di Leweng Datar. Nanti agak landai dia naik kira-kira 30 sampai 40 menit sampailah kita ke Condang Amis. Dulu di situ hanya ada gubuk dari kayu, sangat sederhana Mas Mandra. Kita istirahat di situ karena memang capek, ya, nyebat 2 bat, masih aman. Oke, Mas Mandra, nggak ada apa-apa. Nah, lepas dari Condang Amis kita naik lagi itu kalau nggak salah kita ketemu Pangalap nama posnya ya, di Pangalap. Terus jalan kita, nah lepas dari Pangalap mau ke arah kuburan kuda, kita dengar suara-suara orang ngobrol lah ya. Wah rame, nggak lama papasan kita. Oke Mas Mandra, ternyata benar itu ada pendaki dari Depok kalau nggak salah. Saya ingat mereka tuh pas ketemu kita, wah emang dari mana wah, ini kira-kira kayak gini. Intinya waktu itu ada percakapan, tapi kalau sama percis ya nonsen lah. Tapi kalau nggak ada percakapannya nggak seru nih. Ini percakapannya kayak gini, kira-kira. Wah emang dari mana? Wah Depok, masih ada orang abang di atas? Kagak ada bang, tinggal lo doang naik bertiga, lu mah pada iya, tinggal kita doang Mas Mandra bertiga. Nah lu mah pada gila, besok puasa pada naik sekarang gitu kan. Besok puasa ya kita nggak ngeh waktu itu Mas Mandra, walaupun udah dikasih tahu sama Pak Mamat, cuma lupa lagi karena udah nafsu lah, si Panjul yang paling nafsu mau naik ke Ciremai. Oh ya bang, hati-hati bang, pokoknya kagak ada orang lagi bang, tinggal lu doangan bertiga. Ya udah mereka balik. Yang paling terakhir Pak Oki, bang selamat menikmati Ciremai, dia sambil kayak ledek gitu kan. Ya bilang ya sip, nggak masalah. Udah tuh kan besok puasa gitu. Kira-kira gitu ya, besok puasa masih naik aja sih lu. Gue nggak ngeh katanya, sama gue juga nggak ngeh gitu. Udah jalan. Nah kira-kira 10 sampai 15 menit kira-kira meninggalkan kuburan kuda, mulai kita dengar suara Mas Mandra, suara perempuan ngobrol, sesekali diselingin ketawa. Awalnya kita pikir suara dari mana gitu lah, kita cuekin aja. Lama-lama kok sering itu, kayaknya nggak jauh lah. Mungkin kalau kita meter-meter itu 50 meter lah Mas Mandra, mungkin gitu. Karena suaranya deket gitu. Terus mulai nih kan, wah tadi kata si Panjul nih, tadi katanya kita doang bertiga, itu biasa cewek semua gitu kan. Saya tadinya sih agak ragu gitu kan. Tapi kok suaranya inilah Mas Mandra jelas banget kayak suara orang. Saya mikir-mikir juga, masa iya juruk siang-siang gitu kan. Iya sih Ciremai emang serem. Waktu itu predikat gunung terangker ya Ciremai, baru salak gitu kan. Ciremai baru salak gitu dalam hati. Tapi kok siang-siang, wah nggak mungkin cewek kali ini bener. Lama-lama, oh iya juga cewek, coba kita kejar yuk gitu. Akhirnya kita nih, karena ngerasa di depan kita ada cewek, terus pikiran kita kemana-mana, coba ngejar Mas Mandra. Oke.
Kita jalan, cewek di depan kita terus, nggak pernah kita semangat kita kejar, tapi nggak kesusul tuh. Tembus tuh ke pos kuburan kuda. Nah itu kan tanjakan tuh kuburan kuda tuh. Lepas kuburan kuda kita ke arah Pamerangan kalau nggak salah ya. Begitu sampai Pamerangan kita cari-cari nih, karena sepanjang dari kuburan kuda ke Pamerangan itu berapa kali kita kejar, kayak deket gitu, kayak mereka kalau kita berhenti mereka berhenti, kalau kita jalan mereka jalan kan, kita kejar terus sampai Pamerangan duduk. Anjir cepet-cepet banget nih cewek gitu, kira-kira kayak gitu. Mas Mandra, oke, capek kita, udah duduk lah. Itu udah sekitar mungkin tengah hari lah, udah sekitar tengah hari itu. Kita istirahat, jalan lagi. Jadi kalau kita duduk diem, suara itu hilang. Kayak lagi istirahat juga gitu kan. Begitu kita jalan, kalau nggak salah dari Pamerangan ini ke Tanjakan Binbin, itu nggak terlalu jauh. Pamerangan Tanjakan Binbin nggak terlalu jauh juga, jalurnya nggak terlalu parah lah ya. Dia nanjak tapi standar lah tanjakannya tuh. Naik sampai kita ke Tanjakan Binbin, yang tadi kita rasa kita yakin banget ini pasti cewek-cewek ini lagi pada istirahat Tanjakan Binbin nih. Begitu kita jalan agak cepet ngikutin suara itu sampai Tanjakan Binbin, nggak ada lagi Mas. Wah, wah gila nih cewek-cewek kuat-kuat banget gitu kan, anak PA nih pasti nih, anak PA tuh pecinta alam gitu. Kita istirahat sebentar, lewat Tanjakan Binbin, kita agak datar dulu sebentar Mas Mandra, terus naik sedang sampai nanti kita ketemu Tanjakan Panjang. Nah, ciri khas Tanjakan Seruni yang saya ingat dia panjang, dia agak panjang. Kenapa dikasih nama Tanjakan Seruni? Karena di situ ada pohon seruni. Ya bukan TK Seruni, bukan, tapi ada pohon seruni. Pas kita lagi istirahat, lewatin Tanjakan Seruni, itu kan parah tuh Poki. Jalan, ketemu tanjakan agak sedang, terus belok ke kanan parah, wah enak banget dah. Terus ketemu jalan yang bener-bener kita harus scrambling. Ya begitu sampai di sini, kita lihat tuh pelang, ada tulisannya kan, Tanjakan Bapak Tere. Wah, pantesan nih bengis. Bengis bener ini. Waduh, bener Bapak Tere itu. Scrambling kita. Sepanjang scrambling. Ini kondisi tanjakannya enggak sekedar 70 derajat, tapi udah 85. Wajib scrambling Mas Mandra. Scrambling kita. Suaranya masih ada tuh. Suara di atas. Wah, di atas tanjakan nih, buru-buru. Ya kita anak rock climbing semua dulu. Biasa ketemu kayak gitu kan, tap sampai atas, celingak. Wah, sebelah sono kali gitu kan. Wah, nggak lama Panjul naik, di bawah naik, kita kumpul sebelah sono kali, kejar, kutuk. Agak terbuka tuh tempat sedikit kita lihat. Wah, nggak ada. Yang heran waktu itu kita merinding kagak Mas Pandra. Oke. Siang iya, nggak kepikiran itu jurik lah. Nah inilah, ini pelajaran berharga lah, bahwa makhluk Allah itu ya suka-suka mereka lah ya. Namanya juga lokasi mereka. Kejar lagi, saya ingat tuh naik, ntar kita belok kiri, naik ke atas, mentok ke punggungan, garis punggungan, terus kita ambil ke kanan ngikutin garis punggungan tuh. Jalan agak keseok-seok, tak, itu udah agak sore Poki. Yang saya ingat sepanjang perjalanan, mulai dari lepas Kondang Amis sampai nanti terus ke atas, itu di kiri kanan itu banyak botol. Terus banyak kantong plastik, isinya tuh ada yang kuning, ada yang udah hijau-hijau. Sisa-sisa amunisi. Iya, nggak taunya itu sisa air kencing. Pada zaman dahulu, pada waktu itu era 90-an, ada mitos yang mengatakan bahwa tidak boleh pup ataupun tips langsung di atas tanah, tapi harus pakai media gitu kan. Nah, cuman mungkin di sini para pendakinya memahaminya terlalu berlebihan. Pada akhirnya itu kan jadi apa? Jadi limbah kan? Waduh, jadi sampah. Nggak enak banget. Itu yang saya ingat dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak ada Mas Mandra. Akhirnya sampai kita ke Batu Linggak itu udah sekitar jam 5. Dulu Batu Linggak itu Mas Mandra, dia areal posnya nggak terlalu besar. Mungkin hanya muat 3 atau 4 tenda. Beda sama sekarang yang udah bisa muat puluhan tenda. Beda ya. Jadi ini ingatan saya itu betul-betul seperti itu. Dia posisi batunya tuh ada di sebelah kiri jalan. Dan tempatnya bener-bener rasanya gimana Mas Mandra? Di situ tuh gremeng lah, bulu-bulu kuduk tuh gremeng gitu. Nggak ada pelang tulisan Batu Linggak tuh nggak ada. Cuman begitu sampai situ, si Panjul enggak nih. Wah, Batu Linggak kan jalan sini gitu kan. Sementara suara ceweknya tuh udah nggak ada.
Kita berpikir nih cewek udah sampai Pengasinan kali lah ya, udah jauh sama kita. Udah lewatin Batu Lenggak, adalah itu udah agak gelap, ya antara jam 5 atau setengah 6 kurang lebihnya Mas Mandra, Pak Oki. Kita akhirnya mutusin untuk buka base di situ lah. Ada satu, dia di pinggir jalan, di pinggir jalur, lapak untuk satu tenda lah. Kebetulan kita waktu itu bawa tendanya Babe. Nah Babe ini tahun 97 dia udah punya tenda dum. Dan kita juga udah punya kompor gas. Ada yang bilang katanya belum ada. Siapa bilang belum ada? Udah ada, cuman yang punya sedikit gitu Mas Mandra. Oke. Udah ada bro, jangan salah. Kita pasang tuh tenda dum ya. Kita siapin. Nah, kita nih pendaki gunung biasanya senangnya, kalau saya terutama Oke ya Mas Mandra, senangnya tuh main api. Jadi setelah tenda jadi, saya nyari kayu, si Panjul sama Dikdoi masak tuh. Ada fotonya, pokoknya di sini fotonya ada. Lumayan lengkap nih foto di Cermen. Udah kita kesibukan masing-masing, nggak lama datanglah gelap sempurna. Begitu lagi bakar-bakaran, nyantai, minum kopi, lagi asik. Ya kita nggak mikirin setan, ngapain juga mikirin setan Mas Mandra, oke. Lah ini tempatnya setan gitu kan. Soalnya setan yang paling berbahaya bukan bersemayam di situ, tapi yang bersemayam di sini kan, yang bersemayam di hati. Jadi, udahlah. Cuek lagi. Ini kok bau-bau harum apa nih? Nah lo, setan Gunung Cermai. Ini baunya beda nih wanginya nih. Berapa hari balik? Ya udah. Ya udah, lanjut aja. Terus pas kita lagi asik-asik depan api unggun Mas Mandra, oke. Dengeran Mas Mandra. Ding. Yang paling jelas tuh hanya suara deng. Kalau yang kecil suara Udah malam nih. lewat maghrib oke. Deng. Pertama kita cuek. Biasa, namanya di gunung lah. Mau denger suara gamelan, mau denger rock and roll, mau denger grunge, mau denger Metallica, mau denger suara dangdut. Pokoknya apa namanya biasa lah. Kita anggap itu musik. Awal-awalnya ya enggak. Lama-lama kok merinding gitu kan. Hawa Gunung Ciremai itu udah ceritanya juga luar biasa. Kita bertiga-tiga doang, tambah itu lama-lama nggak enak Mas Mandra. Oke. Akhirnya kita putusin untuk masuk. Udah masuk deh, nggak beres nih gitu. Sebelum masuk, api itu kita amanin dulu. Jadi kita buat namanya margin set melingkar. Kita singkirkan bahan-bahan yang udah terbakar. Dan sementara sisanya barangnya itu kita uruk supaya nanti kalau kita buka masih ada sisa barangnya bisa kita manfaatkan. Kita tutup dulu pakai daun atau kayu-kayu. Sengaja kayak bikin arang yang ininya kan. Kita tutup, udah kita masuk. Siapa tahu nanti malam kita keluar. Jadi gampang untuk nyalainnya lagi gitu. Masuk dalam. Sambil kan itu tenda dumnya dulu belum ada ininya, belum ada keongnya. Itu kita bikinin plastik kan. Sebenarnya tendanya kita buka karena kita sambil ngerokok. Lama-lama rokok udah habis, ngantuk lah, capek, tambah merinding juga kan Mas Mandra. Pokoknya udah tutup tiduran kita. Saya ingat banget Panjul Dikdoi, Panjul di tengah, saya paling pinggir. Tiduran kita awal biasa aja Mas Mandra. Oke, kita tiduran biasa. Lama-lama kok kayak ada suara ser gitu loh, kayak orang langkah gimana sih, dek satu, dek dua. Terus setiap kita udah mau ngelilir gitu, mau nyenyak, pokoknya di antara sadar nggak sadar kita, apa sih fase itu namanya, fase apa saya kurang paham. Intinya kita masih sadar tapi udah ngantuk bener. Bangun kan, jadi kita siapa tuh beneran suara langka kan, ramai banget sih orang dari tadi. Nah nggak lama, kira-kira ada 10 kali itu suara itu di depan kita tuh kayak ada suara orang buka tenda lah ya, orang ngobrol lah, ramai banget. Waktu itu kita lupa bahwa nggak ada tuh tempat buat buka lapak tuh deket-deket kita. Orang lapak tuh tempat buka lapak tenda kita doang tuh satu-satunya. Tapi kok kayak di 10 meter depan kita tuh kayak kedengeran ada suara orang buka keril gitu kan, suara orang ngobrol, pokoknya kedengeran lah aktivitas mereka tuh lagi mau ngebes lah gitu kan, dengerin. Terus nggak lama sepi, ramai lagi kayak orang ngobrol. Agak seneng kan kita, wah ada juga yang naik sama gilanya kayak kita, besok mau puasa naik sekarang gitu kan. Udah tuh buka gitu. Jul, mau keluar nggak, baru mau kencing kan? Iya kencing sekalian nih, kali-kali tetangga gitu kan. Keluar, tiga-tiga kita keluar.
nggak begitu takut karena merasa ada teman kan. Itu keluar kencing, sambil lihat-lihat, kita senter-senter, lah hutan kan Mas Mandra. Oke, nggak ada tempat bisa buat bikin lapak tuh, nggak ada. Pohon-pohon cantigi sama campuran yang lain, kita senter-senter lagi. Wah, tadi suara apa aja? Ayo lah, buru-buru masuk, kita langsung buru-buru masuk, tutup langsung, lampu dinyalain nih. Center, lampu badai di luar, ditaruh luar. Lampu badai nyalain luar gitu. Lampu badai nyalain luar. Diam. Nggak lama, suara gamelannya kenceng banget. Mas Mandra, Bogi. Terbalik. Mas Mandra, Bogi. Gue kayak mesti ngerokok deh. Aduh, kacau. Gue terbalik manggil Mas Mandra, Bogi. Itu suaranya makin kenceng tapi ada energinya. Energinya tuh bikin apa namanya, nyentuh inilah seperti teng gitu, seperti ada aliran listrik lah ya. Mungkin buat teman-teman yang paham ngerti bisa komentar lah. Kalau yang buat nggak ngerti nggak paham nggak usah sotoy gitu ya. Jadi gitu. Akhirnya si Panjul, zaman dulu masih ada Walkman, Mas Mandra. Mau kita tahu kan Walkman yang pakai batu baterai tuh, pakai kaset pita ya. Kalau nggak tahu jangan ngomong gitu kan. Jadi kita bawa itu. Nah Panjul, saya ingat dia nyetel Metallica atau apa gitu. Pokoknya lagunya keras itu. Diambil itu, ditaruh headsetnya di sini, dikencengin. Itu kalau nggak salah lagunya One atau apa gitu. Pokoknya lagunya lagu keras. Oh dia nggak denger tuh. Saya sama dia udah kesini, sialan dia dengerin Metallica. Tapi suaranya kedengeran sama kita Mas. Di antara suara lagu-lagu itu suara apa namanya? Suara gamelan kan. Itu rasanya apa ya, sulit sekali menggambarkan bahwa kita waktu itu tegang, entah pokoknya suara gamelan itu bikin tegang setegang-tegangnya, cuma nggak ngerti apa yang kita hadapi itu kita nggak tahu. Jadi diam, aduh, udah matiin lampu deh, tanggung gitu kan, matiin lampu badai, ya matiin juga, habisin kalau dia gerak-gerak kayak ada apaan gitu kan, matiin juga lampu badai di luar, udah di luar, tiduran lah kita, alhamdulillah dikasih nyenyak. Mas Mandra, oke, nyak tidur. Udah ternyak-nyak kayak gitu, tiba-tiba entah berapa jam lah kita udah tertidur dengan nyenyak. Entah waktu itu suara gamelan masih ada apa enggak. Pokoknya Panjul bangun, langsung dia nyeletuk. Weh, buat siapa tuh lega banget gitu. Jadi ini kan tenda 3, tapi akhirnya lucu ya. Masa ini ada satu space, kita kasih buat satu orang lagi. Sementara saya paling pinggir, harusnya kan minggir di sini. Enggak. Saya neken si Dikdoy neken si Panjul, jadi ngasih space. Si Dikdoy marah-marah langsung, bacot lu dulu, hati-hati lu kok ngomong, cermeh gitu kan. Iya lagian lu ngapain sih, apa namanya, desek-desek sini, itu kan masih lega. Iya, saya diem aja tuh, cuman hati saya udah ngedek Mas Mandra. Jangan nih, udah jelas ngomong sembarangan aja, lagi tidur matiin gitu, matiin tidurlah ceritanya nih. Cuman kok saya nggak bisa tidur Mas Mandra gitu. Oke. Saya ngerasa gitu lah, tek gitu. Ini kayak nyenggol ginian gitu. Keril apa ya gitu. Ini udah merinding nih. Keril. Perasaan keril di depan. Senggol lagi. Duk. Wah, udah nggak karu-karuan loh Mas. Nih mata ini kan gelap ya, cuman kalau kita begini nih kayak ada sesuatu gitu, kok kayak ada merah-merah gitu. Akhirnya saya bangunin si Panjul nih, Jul, doi, akhirnya pada bangun, nyalain senter, begitu jalan senter, kaget semua, ada orang Mas. Inilah yang dibilang mungkin mereka sudah mau merubah wujudnya, kelihatan, jelas. Memang dalam hadis Nabi juga ada ini, tapi kan bukan berarti kita para sahabat, enggak, memang rezeki kita aja kali ya. Jadi ini ada orang tiduran telungkup, kami mengumum kita jaketnya merah. Kaget dong kita kan. Ambil senter, keluar. Udah keluar, nggak karu-karuan, nggak ada yang berani masuk tuh Mas Mandra. Udah tenang, senter lagi dalam nggak ada apa-apa. Ya udah, kita masuk lagi dalam, baca-bacaan lah dalam hati yang bisa. Itu kayaknya kita udah nggak bisa tidur lagi tuh. Kalau nggak salah menjelang pagi lah baru bisa tidur. Akhirnya karena udah saking capeknya tidur lah tuh. Pagi-pagi bangun, penasaran kan,
semalam kok kayak ada yang Tidur. buka tenda gitu kan. Kalau yang tidur itu emang sekilas Pak Oki. Dan itu kita udah yakin jurik. Yakin sih yakinnya udah pasti jurik udah. Si jaket merah. Makanya kita nggak terlalu bahas lagi Merinding tuh. gua. Iya, orang tadi wangi banget Mas Mandra. Nggak tahu wangi apa nih. Kita cek nih penasaran. Semalam kayaknya ada yang buka base nih. Kita cek ke lokasi yang rasanya disitulah. Nggak ada Mas Mandra, itu daerah Cantigi, Oke. Nggak ada lapak, nggak ada tempat buat lapak. Udah tengok-tengokan tuh. Langsung Cireme, bukan Med. Ini ada gunung gitu kan. Udah kita balik, udahlah. Kita ini malam jangan kemalaman lagi, jangan ngebes lagi. Udah buru-buru deh. Masak Mas Mandra, Oke. Masak nasi kita. Masak nasi biasa ngeliwet lah, kita goreng ikan asin segala macem. Nanti sisanya akan kita bawa ke atas. Caranya supaya hangat. Jadi itu nesting tutup rapet, bungkus pakai koran, bungkus lagi pakai kain, bungkus lagi pakai sweater, ikat yang kenceng. Itu nanti sampai puncak gunung pun nasinya masih hangat, Mas Mandra. Masih enak, oke. Masih tetap hangat. Udah kita bungkus. Jalan kita naik. Sampailah kita ke Sangga Buana 1. Sangga Buana 1 itu masih hutan-hutan lah ya. Jalan lagi enak banget pakai G oke ya Mas Mandra. Wah, udah parah tuh. Sampailah kita ke Sangga Buana 2. Saya ingat Sangga Buana 2 dulu. Di sebelah kiri itu ada semacam tebingan kecil, tapi di situ suka netes air. Jadi kalau kita tinggal botol pas naik, nanti kita turun, kalau botolnya nggak berubah itu penuh. Nah, jadi kita isi dulu tuh airnya, kita tinggal tuh. Lumayan nambah 1 botol buat cadangan gitu. Lewat Sangga Buana menuju ke Pengasinan, jalannya udah nggak ada bonus Mas Mandra. Oke, udah nggak pakai bonus tuh, udah enak banget pakai, udah wah parah deh. Waktu itu masih full hutan Cantigi. Kalau sekarang kan udah banyak semacam kayak pohon lamtoro gitu ya, karena kebakaran atau apa gitu. Dulu nggak, full hutan Cantigi. Wah, itu nanti begitu menjelang sampai ke Pengasinan, suara ceweknya rame lagi tuh. Wah bener nih. Di Pengasinan nih cewek-cewek kan, wah, kita kejar. Begitu sampai Pengasinan, plus itu hari pertama puasa tuh saya ingat banget. Kita celinguk, tenda kagak ada, apalagi orang, tenda aja nggak ada kan. Apalagi orang, ini cewek-cewek pada di mana sih gitu kan? Ada lah mulai pertanyaan di sini. Soalnya kita udah sampai Pengasinan, udah 2.900 sekian, ya sudah ketinggian segitu kan Mas Mandra. Mulai nih logika mulai main ini, cewek apa setan gitu kan, bodo amat deh, udah kita diem. Lanjut lagi Mas Mandra, naik tuh Pengasinan ke puncak Cireme paling top setengah jam lah ya. Udah kita naik tuh, parah tuh jalannya tuh, pakai masih jalur lama. Kalau sekarang kan yang baru Mas Mandra, itu jalanannya masih batu-batu kayak model-model ancuran gitulah ya, batu-batu kapur atau apa gitu, model-model batu khas kawah gitu loh. Naik ke atas, begitu sampai ke atas saya ingat dia cuacanya agak mendung, tapi masih dapet lah apa namanya pemandangan gitu kan. Kita nikmatin kawah tuh, nikmatin kawah, terus duduk-duduk rokok, ngopi santai, naruh keril kan, si Panjul bawa keril yang isinya logistik gitu kan, taruh. Nggak lama saya sama Dikdoy bilang, deh, Jul, sebentar ngopi dulu. Tegang ya. Gua jadi pusing nih. Harum tadi Mas Mandra. Nah, itu di puncak adalah mungkin 15 menit habis ngopi, habis ngudut. Saya ngeliat kayak ada jalan tuh di depan, dan feeling saya wah ini bisa keliling kawah nih gitu kan. Udah saya ini dulu tuh observasi medan dulu kan, saya cek dulu ke kanan kira-kira 5 menit lumayan jauh kan Mas Mandra. Saya cek, wah ada jalan nih, balik lagi saya. Terus saya ngomong nih sama anak-anak, Jul, deh, lu pada mau ngelilingin kawah nggak? Si Dikdoy, ayo gitu. Si Panjul, oh enggak gitu. Panjul, enggak, gue sini aja kata dia gitu. Serius lu? Iya, gue sini aja, males gue, capek kata dia. Ya udah lu diem sini, jangan kemana-mana lu ya. Jalan kita, baru aja 10 langkah, nggak nyampe kali Mas Mandra. Tiba-tiba di depan kita tuh ada yang teriak, perempuan. Demi Allah ya Ta'ala teriak, wah, kenceng banget, ngelengking. Tengah hari bentar.
Menggema dong, menggema di Iya melengking, iya menggema di kawah. Kaget kan, saya diem, Dikdoy diem, si Panji langsung, gue ikut bang, gue ikut. Dia yang tadi yang ngotot, kagak mau muter kawah, itu tergopoh-gopoh kayak rel ditinggal, gue ikut, jangan ditinggal gitu kan. Tapi kita masih bengong. Siang masalah ini Mas Mandra, siang Pak Oki. Jangan jadi ke sono kali gitu. Pikiran saya masih kayak gitu. Udah kejar aja deh. Kalau si Panji lo masih udah diem nih. Kayaknya udah yakin banget bukan manusia gitu. Kalau saya masih gitu waktu itu. Soalnya siang, kalau malam mungkin beda cerita lah. Aduh, capek banget. Kita kejar tuh, kita kelilingin kawah. Saya ingat ke kanan. Itu Cantigi semua Mas Mandra. Cantigi, ada Luis terus kita puterin. Dulu kalau saya nggak salah ingat, mungkin kurang lebih 50 menit ya. Setelah kita berkeliling tuh dari areal puncak kawah sampai nanti kita ke puncak tertingginya, puncak Ciremai yang ada tugunya. Ya di situ kita foto-foto dulu. Pokoknya lengkap di sini Ciremai, alhamdulillah foto-fotonya Mas Mandra. Oke. Kita foto-foto dulu di puncak. Terus balik lagi ke tempat kita naruh keril, makan Mas Mandra. Oke, kita makan tuh. Sambil nikmatin kawah. Soalnya kan kawahnya bagus tuh dulu. Enak dilihat, muter tuh bagus. Dulu saya juga cakep. Pokoknya Ciremai itu cakep deh. Udah santai kita. Nggak lama Panjul bikin ulah lagi dia. Nek, gue sakit perut kata dia gitu kan. Iya. Terus gimana? Kok berat banget nih gua kata dia. Lalu bukan dari tadi boker di bawah. Di puncak kan nggak boleh gitu kan. Oh udah nggak tahan gimana nih gitu kan. Saya bingung Mas Mandra. Ya udahlah. Boker-boker aja izin, siapa tahu kagak kelihatan sama setannya gitu. Lu tanggung jawab lu ya kata dia gitu. Kok jadi gue yang tanggung jawab, orang pantat lu ngeluarin toke. Ngapa gue yang tanggung jawab? Oh boleh yang tanggung jawab. Ya udah deh. Gue yang tanggung jawab sebenarnya gitu. Terus gimana, daripada dia belepetan, bau, nyusahin, ya udah gali lubang sama dia. Itu kan mendungnya biasa. Begitu dia gali lubang, terus dia buka rekening tabungan hutan, selesai buka rekening ditutup, dia udah bebersih, angin Mas Mandra, angin kencang, mendungnya langsung gelap mendungnya. Gua pun bukan gelap total kayak malam, tapi gelap. Gak enak perasaan saya, udah buru-buru turun saya, turun gitu. Itu gelapnya itu nggak hilang, tapi belum hujan, cuman gelap, cuman hawa gelapnya gimana ya, jadi kita tuh seperti ada dalam aliran listrik yang besar lah. Aliran listriknya itu sepertinya kita ada di medan magnetik atau di medan listrik lah. Intinya seperti itu Mas Mandra. Kita turun tuh merinding terus. Ngerasa nih aneh banget rasanya. Itu sampai di tenda bikin teh manis, packing. Itu kalau nggak salah udah 2:30 Mas Mandra. Oke. Buru-buru packing tuh. Selesai teh manis packing. Langsung kita buru-buru lari tuh. Saya ingat, saya di depan, Panjul, terus Dikdoy di belakang. Kita buru-buru tuh. Ketemu batu linggak terus pas saya mau Panjul, teriak, Doy, nggak kedengeran. Nggak tahu sih Dikdoy kelamaan. Dia jalannya berebet. Wah lama banget jalannya, kita tungguin lama banget. Ada sekitar 1/2 jam tuh. Buset Doy, lu lama amat jalannya gitu kan. Aduh, gue capek gue kata dia. Akhirnya kita jalan pelan tuh, Oke Mas Mandra. Pelan kita jalan kan. Yang harusnya perkiraan saya 3 jam itu kita udah sampai Kondang Amis lah, atau paling nggak kuburan kuda. Enggak, Kondang Amis, bahkan ke Cibunar. Ini jadi nggak bisa Mas Mandra, Oke, karena jalannya pelan banget kan. Begitu jalan ketemu maghrib, cakep bener, geledek hujan deras Mas Mandra, Oke. Wah itu ku petir jegar udah jalan lu masih santai, masih ada senter kita santai. Nggak lama senternya Dikdoy habis baterainya, terus nggak lama senternya Panjul habis baterainya, tinggal senter saya nih, senter besi 1 yang baterai 4 masih utuh nih. Udah yang lain kan senter plastik yang baterai 2 lah gitu, saya baterai 4 masalahnya. Lama-lama anak-anak tahu-tahu berhenti. Saya diberhentiin, berhenti gitu kan. Kenapa? Mereka nggak ngomong, cuman pada nengok ke belakang aja. Saya dalam hati sih udah ngerasa Mas Mandra, oke. Cuman baru ngerasa doang gitu. Mata memang nggak bisa lihat apa-apa nih mata. Cuman di hati kecil ini emang kayak sosok yang berjaket merah tadi gitu. Cuman saya masih diam aja. Udah nggak enak sih.
begitu mau jalan, ya udah jalan, saya bilang kayak gitu kan. Nggak ada yang mau tuh, yang jalan depan. Nggak, katanya. Udah belakang, apalagi katanya gitu kan. Ya udah deh, udah depan deh. Enggak, belakang, enggak. Terus gimana gue bilang, bertiga gitu oke. Udah gini aja jalannya katanya. Langsung panjul gandeng kiri atau kanan saya sama Dik Boy. Jadi kita jalan bertiga gandengan gini, sentrate kan. Iya, elah jalanannya kecil, curam, ya sebentar-bentar nyungsep. Itu saya ingat banget. Itu kalau nggak salah dari Tanjakan Seruni sampai ke Pamerangan, sampai ke kuburan kuda tuh. Ampun-ampunan kita jalan Mas Mandra, gedebuk. Saya kesel banget, saya bilang. Udah hujan deras. Nggak ada yang mau di depan, nggak ada yang mau di belakang tuh. Waduh, saya bilang udah gua di belakang, lu berdua di depan, kagak. Ya udah lu berdua di belakang, rendengan biar enak. Mereka ngeliat apa? Sama saya, jadi mereka bukan ngeliat sih, jadi perasaan mereka gitu ya. Ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin, jaketnya merah. Nah itulah yang membuat mereka dan kita ini akhirnya tersiksa Mas Mandra. Bedabak gedebuk gak karu-karuan loh. Akhirnya senter lama-lama kecil kan, udah jalan kita itu geledek setiap bunyi tuh, setiap nyala jeger. Aduh udah gimana ya, rasanya ngeri banget lah ya. Hujan sampai akhirnya itu kalau nggak salah udah menjelang Kondang Amis, jalan. Nah di sini nih setiap ada geledek jeger itu kelihatan kayak ada nenek-nenek kayak loh. Jadi setiap geledek nyala jeger di tempat petir itu nyala gitu, kelihatan dia berkilat gitu. Itu kelihatan kayak pokoknya dia putih lah, rambutnya putih, kebayanya juga putih kucel gitu kan, terus dia pakai kain gitu. Intinya kira-kira kurang lebihnya seperti itu Mas Mandra, rambutnya putih gitu. Jadi setiap ada jegar itu kayak gitu. Nah entah kenapa ada di satu titik saya jatuh, kepleset tuh bertiga-tiga sama dia sama anak-anak tuh. Begitu bangun senter nyalain nggak bisa kan. Saya lihat loh kok baterai berantakan gitu kan, korek bisa nyala nggak? Wah basah semua gitu kan. Wah kebingungan nih Mas Mandra. Untungnya udah itu korek lap dulu dah, ada korek gas kan udah ada ya, korek gas dilap dulu deh gitu. Kalau nggak korek ini batangan, cari-cari dapet lah tuh korek gas, dilap pakai baju yang masih kering tuh dari dalam, dinyalain, dicek. Kaget kita semua Mas Mandra. Itu kan senter besi ya, tapi dia patahnya kayak halus gitu, kayak ditebas gitu modelnya. Cuman saya nggak ngerasain apa-apa pada waktu itu, cuman ngerasa gini loh, saya bertiga-tiga ngeliatin. Ini kalau dia patah harusnya bergerigi dong gitu kan. Waktu itu anak-anak mikir, coba nggak sambungin lagi gitu kan, masukin. Ya nggak bisa lah, saya bilang gitu kan. Udah simpen aja, simpen tuh, masukin ke dalam keril. Itu rata, udah nggak ada senter kita. Udah gelap gulita, hujan pula, petir di mana-mana, kagak punya senter. Udah punya senter aja jalannya branding. Apalagi ini akhirnya ya kita pakai yang namanya menggunakan mata hati. Jadi kita berjalan benar-benar menggunakan mata kaki kita. Ini ada sebuah teori yang kita jalannya merem. Jadi sewaktu latihan dulu kita ditunjuk satu titik sama senior kita, sama pelatih kita, yang dikasih lihat itu jalannya rusak. Tapi begitu kita jalan nanti kita diputer-puter kan nggak tahu direction loh. Kita jalan dan ternyata yang diambil itu keyakinan kita bahwa kita akan tetap bisa melewati medan apapun asal yakin. Nah saya ingat pelatihan itu dulu gue diikat mata nyampe kok gue ke ujung, walaupun gue dibohongin sama senior gue, pakai lah itu. Udah sekarang gini aja saya bilang, walaupun nggak kelihatan, jalan pakai hati, saya bilang kayak gitu. Dan itu alhamdulillah memang seperti kelihatan Mas Mandra, seperti kelihatan jalanan. Jadi kita nggak jalan seperti kita melihat, tapi kita ada di track gitu. Kita pakai alat bantu tongkat untuk nyari kontur medannya, dia jatuhnya ngejublek gitu apa enggak gitu. Wah ini kita jongkok, wah separuh mati itu Mas Mandra, separuh mati oke. Jalan ngerayap, duduk sambil agak jongkok. Masih hujan tuh? Masih hujan Mas Mandra, oke. Tuh mana kalau lagi kilat nyamber kelihatan kayak lo ya, tapi memang sepertinya iya sih, seperti bentuk sosok nenek-nenek gitu kan. Separuh mati sampailah kita ke Cibunar. Cibunar ini saya ingat kan ada pondok tuh ya, pondok kayu yang kita lihat waktu mau naik. Di situ begitu kilat, merinding. Begitu kilat nyala gitu nenek kayak ada di situ, Mas Mandra. Oke. Dia kayak duduk di situ, dia megang tongkat, duduk ngingatin kita tuh.
seringannya tajam banget gitu, nggak enak. Wah, Jo, kalau kita nginep sini terus di bawah banjir, ntar kita disalahin sama penduduk gitu kan. Udah ganti baju dulu, buru-buru di sini gitu. Baju. Kita ngopi lah waktu itu Poki, Mas Mandra. Ngopi, pakai gula merah kalau nggak salah tuh saya ingat. Makan beberapa cemilan, udah jalan yuk. Pas mau jalan, itu kan saya di depan. Ini karena udah di bawah Mas Mandra, jadi udah normal lah posisinya tuh. Begitu mau jalan, itu pas kilat, ini udah gerimis Mas Mandra, udah gerimis posisinya Poki. Begitu kilat berapa kali nyala, saya awalnya tuh ngerasa cuman kayak ada batang kayu begini gitu kan, batang pohon beringin itu kan biasa, akar beringin begini kan biasa ya. Jeger, saya nengok, akar beringin bukan ya? Gitu. Ini hati udah deg-degan nih, jeger, nengok. Bentuknya kayak gitu ya, udah, cek. Gitu kita lewatin, jeger, nengok saya, jeger, kelihatan kaki, oke saya diem aja. Anjir kaki, saya bilang gitu kan. Itu kelihatan banget Mas Mandra, saya pikir gitu, kaki gede ya, jadi ngangkangin pohon beringin. Saya pikir itu akar beringin, tapi setelah yang terakhir saya ngeliat, ternyata dia lebih tinggi dari beringin. Udah saya nggak berani nurusin ke atas tuh. Saya bilang, anjir gede banget, jeger. Itu gerimis tetap saya perhatiin lagi, udahlah biarin. Mudah-mudahan anak-anak nggak tahu nih. Saya ingat banget pohon beringin segitu gedenya dikangkangin sama itu Poki, sama kaki itu. Udah nggak karu-karuan juga nih. Satu ngerinya di bawah banjir kita bakal disalahin nih, soalnya pendaki kita doang kan. Di bawah emang udah mulai kedengeran suara-suara orang ngaji tuh, sama ada sedikit-sedikit yang sahur gitu kan. Udah mau pagi nih, bahaya deh gitu kan. Udah buru-buru, udah kita lewatin itu, masuk kan ke jalur yang kebun-kebun penduduk tuh Mas Mandra. Nah sepanjang jalur itu udah deg-degan juga tuh kan. Jalan lagi nggak lama, apaan? Jalan yang udah normal, rendeng-rendeng lagi tuh Mas Mandra, Poki. Wah, itu nggak karu-karu, nengok, apaan ya? Bos lebih gitu kan, nengok, cari, golok udah dipegang. Sampai akhirnya ke satu titik, deket, minggir semua pada lompat, apaan nih? Man, korek. Kalau nggak salah udah bikin obor apa gimana ya, lupa pengen saya Mas Mandra. Pokoknya ada penerangan tuh, kita cek, pipa bocor. Kirain setan. Kirain ular, kalau nggak setan Mas Mandra. Iya, namanya kita udah dapet teror ya, full sepanjang turun. Begitu ngeliat pipa air, sialan pipa air. Pipa air penduduk. Iya, bolong. Memang begitu tekniknya. Dikasih, memang dia nutupnya nggak rapet. Dikasih udara biar air tuh bisa ngalir sih ya. Wah, udah lega dah tuh. Udah keseok-seok, akhirnya kita sampai ke villa itu. Wah, oke Mas Mandra, sampai ke aspal. Begitu nengok ke sawahnya kelebu sama air kan. Wah bener juga, sawah banjir. Buru-buru kabur, jangan sampai ketangkep penduduk nih. Udah buru-buru kita kabur, nggak mampir lagi ke Pak Mamat kagak. Jalan lurus kan tuh, kira-kira 200 meter lurus, datar, terus turun. Warung Pak Mamat tuh udah mulai pada terang, buru-buru kita turun terus. Sampailah itu kita ke Cilimus. Di Cilimus itu tidur dulu tuh di pinggir jalan karena merasa udah aman kan, dan puasa. Udah tidur sampai sekitar jam berapa ya? Pokoknya agak terang lah matahari, terus kita ke stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon tuh nunggu kereta Tegal Arum kalau nggak salah pagi lah, jam 9 itu, apa jam berapa saya lupa inget. Kita naik tuh, itu udah kumal. Karena udah nggak punya baju bersih, sepanjang jalan kita kan udah ganti baju tuh masih gelindingan kan kita gara-gara suara air kan. udah dekilan di kumel itu, udah parah banget udah. Di kereta udah dekilan di kumel. Wah, orang ada yang mau deket, udah bodo amat deh. Wah, berapa jam, 4 jam lah, kira-kira jam 12 sampai jam 2 atau jam 1 gitu sampai kita stasiun Senen. Udah parah banget kusut. Dari stasiun Senen turun naik 17 balik ke Cikini. Ya, di Cikini langsung ke rumah saya. Udah begitu sampai rumah, barulah nenek saya, kalian ini puasa-puasa malah naik gunung gitu kan. Ya, itu bagi Mas Mandra, pendakian saya di Gunung Ciremai pada tahun 97, di mana menyisakan banyak kenangan lah ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini teman-teman, orang bercerita hal-hal goib ya, itu bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk literasi aja lah ya, bahwa hal yang nyata aja tidak semua orang bisa merasakan lah ya. Kayak gua ada di dalam gedung ini sama orang yang di luar gedung kan tentu udah beda visi, juga beda pandangan. Kira-kira
kalau ada orang cerita kayak gini tuh, intinya kalau gue pribadi sama sekali bukan untuk nakut-nakutin, tapi buat rekan-rekan belajarlah menghargai ciptaan Allah yang lain, bahwa di balik dunia nyata ini ada dunia yang goib, karena yang menciptakan kita pun berasal dari yang goib-goib. Kira-kira begitulah Pak Oki. Mas Mandra, kisah saya di Gunung Ciremai pada tahun 97. Sahabat 7 Rupa Channel, saatnya kita coba tanya-tanya yang penting-penting dari Bro Arya. Ya Bro, Siap. Bro yang tadi lu bilang apa? Waktu lu sampai di pondokan Pak Mamat, kan Pak Mamat cerita tuh. Nah, dulu ada orang yang sesumbar, namanya siapa kalau nggak salah Yansen sama Sri. Ya akhirnya hilang di Gunung Ciremai. Yang satu ngikutin selendang, yang satu ngikutin kupu-kupu. Itu benar terjadi Bro? Menurut Pak Mamat seperti itu ceritanya. Menurut warga kampung situ. Menurut warga ya cerita itu udah familiar banget lah sama warga di sana. Cuman waktu itu saya dengarnya dari sesepuhnya langsung, Pak Mamat. Iya, jadi kisah itu 80-an akhir, entah 87, entah 86 gitu. Pokoknya tahun 80-an lah. Kisah itu buat orang-orang tua di sana mungkin masih pada tahu lah, yakin saya. Tapi akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup? Hidup semua. Wah, sampai akhirnya mereka ini selamatan akhirnya nanggap wayang kulit apa wayang golek sih kalau di Cirebon itu. Pokoknya intinya karena syukuran akhirnya pada nanggap wayang tuh orang tuanya Yansen sama Sri. Syukuran lah, bentuk syukuran, anak-anaknya selamat, tapi dengan lokasi berbeda mereka, satu di mata air, satu di kali kecil ya. Gara-gara mereka sesumbar katanya seperti itu Pak. Ya, pesan-pesan buat sahabat 7 Rupa Channel yang masih aktif mendaki, ya mudah-mudahan kita menghargai kearifan lokal ya Bro. Betul, ya karena lokal. Di gunung mau nggak mau kita pernah dengar cerita dari sesepuh kita lah, bahwa di gunung juga ada makhluk lain selain kita gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan sahabat 7 Rupa. Nah, yang gue penasaran waktu lu tidur di dalam tenda, terus ada space kosong, terus ada ternyata pas temen lu bilang ngapain itu dikosongin, ntar ada orang yang tidur situ, ternyata beneran ada Bro? Iya beneran ada itu. Jaket merah. Lu ngerasain gitu kayak? Iya betul, kayak badan orang gitu. Kayak badan orang, iya. Walaupun kita ngelihatnya itu cuman ya mungkin 1 menitan lah kurang lebihnya dalam temaram cahaya itu. Yang paling jelas pas kita nyalain senter terus kita kaget berantakan pada keluar tenda itu. Suasananya kayak gimana tuh Bro? Aduh gimana, susah banget ya yang jelasinnya. Intinya serem banget lah pokoknya. Takut banget kita, gubuk keluar tenda itu. Dan kan mikirnya gini loh, setelah udah sampai ini gimana masuknya, orang pintu tenda ketutup kan gitu kan, kok tiba-tiba ada orang di situ. Nah begitu kita cek lagi udah nggak ada, udah yakin setan, makanya susah tidur kita. Kalau jelasin situasinya susah ya, intinya takut lah kita, takut. Tapi ya setakut-takutnya kita harus bisa ngendalin diri, udah itu aja prinsipnya. Nggak boleh kita berantakan kemana-mana. Jadi kita cuma keluar tenda, ya nggak lebih dari situ, nggak sampai panik kemana-mana, enggak. Cuma depan tenda udah diem, yakin, kita buka lagi nggak ada, ya udah lagi kita. Ya, balik berarti lagi. Lu bertiga sempat ngeliat? Iya bertiga itu. Pakai jaket merah. Jaket merah. Kalau menurut penduduk di situ itu dia pendaki apa karena jaketnya merah gitu? Jadi gini, kalau saya dengar cerita ya, ini cerita, namanya cerita ya. Bisa bener bisa enggak. Bisa bener bisa enggak gitu. Jadi dari sepuh lah. Kalau nggak salah Maonyoh apa siapa gitu cerita, dulu ada pendaki sekitar tahun 89 anak SMA itu jatuh di kawah. Jaketnya merah dan dia tuh sering banget katanya, menurut cerita penduduk lokal nih, bahkan terakhir saya tahun 2020 ke sana itu saya masih dengar ada orang cerita soal si jaket merah, dia area operasinya area operasinya gentayangannya dari Batu Linggak sampai Pangasinan sampai ke puncak. Oh di situ dia. Di situ yang saya dengar. Kalau pengalaman saya pribadi 97-98 itu memang di area situ semua. Saya ngelihat baik secara mata kasar maupun mata goib, mata batin itu memang area situ aja. Bahkan di tahun 2020 itu saya naik sama Dimas. Dimas itu sempat papasan bahkan ngobrol sama jaket merah. Sama si jaket merah itu. Padahal posisinya sudah tidak ada pendaki di atas.
sudah tidak ada pendaki naik, sudah tidak ada pendaki turun. Kita adalah pendaki terakhir. Tapi di pengasinan itu si Dimas ada sekitar 15 menit dia ngobrol sama pendaki, terus dia diajak naik ke atas oleh seorang pendaki yang berjaket merah. Tapi si Dimas nolak. Nah itu juga cukup serem diceritain Poki. Wah mantep juga nih. Nah, nanti next video. Benar ya. Oke. Terus yang di areal kawah tuh bro, kan lu awalnya naik kan semangat gara-gara ada suara cewek di atas kan. Betul. Lu ikutin terus sampai lu ngebes, sampai lu di kawah masih ada suara cewek itu. Dan akhirnya hilang, di atas nggak ada siapa-siapa, cuma lu bertiga. Gitu. Akhirnya lu utusin lu mau muter. Sampai si Panjul kan nggak mau ikut. Tiba-tiba ada suara cewek teriak. Itu suara cewek, suaranya, teriakannya itu. Suara cewek Poki. Suara cewek. Demi Allah lillahi ta'ala. Suara perempuan. Kencang banget teriak. Saya nggak bisa ngikutin Mas Mandra Poki. Boy mungkin teriak. Wah itu bener-bener semuanya denger. Sampai pada bengong gitu kan. Yang dua ini udah yakin udah bukan orang lah. Kalau saya masih 50-50 karena apa? Tengah hari bentet gitu. Tengah hari bolong. Pada akhirnya ya ternyata emang golongan mereka lah gitu. Iya. Yang terakhir gua ngisep dulu. Saat lu turun, kan lu empet-empetan tuh. Apa sih yang dilihat mereka tuh? Sama. Sampai nggak ada yang mau jalan di depan, nggak ada yang mau jalan di belakang. Akhirnya bertiga empet-empetan tuh, mana jalurnya sempit. Akhirnya lu pada jatuh-jatuhan itu. Gimana tuh cerita Kok sampai mereka apa yang mereka lihat? Yang apa nenek-nenek itu, apa jaket merah, apa? Intinya malam itu menyeramkan banget. Oke Mas Mandra, sulit banget, pokoknya serem lah gimana. Suara hujan, suara petir gitu. Suara hujan, ya suara petir, ya udahlah Ciremek waktu itu terkenal gunung terangker di Jawa Barat gitu. Jadi suasana tuh bener-bener super nggak enak. Tambah lagi di mana di dalam hati kita itu merasakan ada sosok yang sama mengikuti kita. Jadi nggak cuma di belakang Poki, kadang dia ada di depan kita, kadang ada di samping. Itulah yang membuat akhirnya kita merasa under pressure banget gitu. Kalau saya kan memang gimana lagi, masa ya jalan rendeng-rendeng gitu kan. Ya udahlah, gue paling belakang juga nggak apa-apa. Cuman masalahnya anak-anak nggak mau di depan atau di belakang itu karena ya itu posisinya kadang dia di depan, kadang dia di belakang. Kira-kira kalau saya ingat-ingat detailingnya itu mungkin sulit, tapi seperti itulah kira-kira jalan kejadiannya selama kita turun di Ciremek itu. Sepanjang turun tuh aduh gimana sih kalau kita ada di satu tempat baru ya dengan situasi gelap gulita, petir, hujan, aduh gitulah, itu tekanan yang luar biasa yang kita alamin. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, nikmatin aja pada akhirnya gitu. Oke. Mas Andra mau nanya nggak? Masih di atas kawah tadi Mas Aris, Mas Pomoki. Tadi seperti lihat atau mendengarkan suara pekikan wanita yang diikuti tadi. Ketika turun ke mau berkemas-kemas keril tadi ya, itu sudah ada hantaman-hantaman geledek sama petir tadi. Belum ada ya? Baru angin. Jadi masih angin sama mendungnya. Tapi seperti kita udah di tengah-tengah medan listrik. Jadi hawanya udah gimana ya? Jadi kalau kita ada di satu tempat seperti kita di tengah-tengah medan listrik atau medan magnet lah, kan ada energi tapi kita nggak tahu apa. Kira-kira saat itu apa yang dirasakan Mas Arya dan rekan-rekan? Apakah kenapa kok bisa sampai ada isyarat begitu tuh? Kemungkinan besar karena mungkin ya waktu itu kan pantangannya masih kuat ya. Mungkin karena teman saya ngelanggar itu kali, pup di puncak gitu. Jadi apa ya? Saya nggak bisa mendeskripsikannya Mas Mandra. Saya hanya bisa merasakan kok semacam seperti apa ya? Kalau misalnya boleh saya ngomong nih, seperti banyak kekuatan, seperti banyak energi atau banyak orang lah ya. Yang kayaknya tuh marah lah sama kita gitu. Kekuatannya luar biasa, tapi ya alhamdulillah kita nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah. Ya. Oke. 7 Rupa Channel. Oh, yang terakhir, Bro. Yang lu ngelihat kaki sama lu ngelihat apa, lu dengerin pst,
Jatuhnya, jatuhnya selang bocor. Itu kaki kayak makhluk raksasa gitu, bro. Iya, kalau saya inget-inget lagi, ya setelah saya Di tuh, pohon beringin itu. itu memang mungkin itulah yang dibilang jin genderuwo kali ya. Karena Kakinya mulus apa ada? bulunya kayak itu, kayak duri salak. Oh, Bulunya kelihatan gede-gede kok, kayak duri salak. Dan itu saya melihat pakai tapi mata nggak ganggu dia. Enggak, cuman kita aja merasa terganggu. Terganggunya sama itu. Iya, karena dia kehadiran dia kan. Udahlah, kita udah bonyok, nyungsep karuan gitu kan. Dan kalau ada yang nanya senter patah, sebelum ditanyain ntar di komentar. Sampai detik ini saya nggak tahu kenapa senter itu patahnya mulus. Kayak dibacok gitu. Kayak ditebas sama pedang. Jadi jawabannya itu. Ntar kan di komentar suka banyak yang nanya tuh senternya kenapa gitu. Gue nggak ngerti itu kenapa senter bisa kayak gitu udah. Sampai detik ini gue panjul dikdoy. Kalau ditanya soal itu bingung bau. Ya cuman seperti itu aja. Disuruh mati kali sinar itu. Bisa jadilah kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih Sobat Tujuh Rupa Channel, Om Oki, Mas Arya Sena. Demikian tadi cerita dari pendakian Mas Arya Sena di Gunung Ciremai. Ayo kawan-kawan pecinta alam, berkumpul bersama di titik persiapan. Kita isi ransel packing perlengkapan, jangan lupa bawa cukup persediaan. Bulatkan tekad, kuatkan fisik mental untuk melintasi medan licin dan terjal. Ingat teori latihan jadikan bekal, harus berhasil pantang untuk gagal. Jejaki bukit, turuni lembah, panjat sedikit, badan terasa lelah. Baiklah kawanku, mari kita lakukan. Tiada gunung tinggi untuk pecinta alam. Ingin cerita pendakian di Arya Sena? Jangan lupa tonton videonya di Tujuh Rupa.